salli ala Muhammad. Barang siapa yang membaca 10 ayat terakhir dari surat Kahfi, maka dia akan terlindungi dari fitnahnya Dajjal. Jadi yang pertama adalah 10 ayat di awal surat Kahfi akan terhindar, akan terlindungi dari Dajjal. Dan 10 ayat terakhir dari surat Kahfi akan terhindar, akan terlindungi dari fitnahnya Dajjal. Dajjal ini adalah Dajalah. Dajalah ini mengalihkan dari yang benar kepada yang salah, alias penipu. Mengalihkan dari yang benar kepada yang salah, itu namanya Dajalah. Penipu, tukang tipu berarti pendusta. Jadi menginformasikan sesuatu yang salah, itu namanya penipu, itu namanya pendusta. Itu yang dinamakan Dajalah. Kedustaan yang disampaikan oleh seseorang berbentuk penipuan yang disampaikan oleh seseorang berulang-ulang kali, itu namanya Dajjal. Jadi kalau ada orang pembohong, pendusta, dan kebohongannya dan kedustaannya selalu diulang-ulang, itu namanya Dajjal. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ridwanullah alaihim ajma'in. Billahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila hadrati Ibrahim al-anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa salihin wa sahabati wa tabi'in wal ulama'il 'amilin wal musallil muhlisin wa jami'il malaikatil muqarrabin wa khususan Abdul Qadir Jilani syaulillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Khususon orang tua kita, bapak dan ibu kita, sesepuh kita, para guru kita, minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Syaulillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidna ilma wa wasi' rizqi wa barik bima razaqtana waj'alna mahbuban fi qulubi 'ibadika wa 'azizan bi 'uyunihim waj'alna wajhan fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin katsiran nawali. Ya hasanal fi'ali ya qa'iman bila zawal ya mubdi'an bila mithal wa lakal hamdul minnatu wa syarafu 'ala kulli halin. Allahumma akrim
وأكرمنا بنور الفهم والحفظ وارزقني الحكمة وإلهام الملائكة المقربين وعملا مقبولا بالليل والنهار يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. كلام قديم لا يمل سماعه تنزه عن قولي وفعلي ونياتي به أستوفي من كل داء ونور دليل لقلبي عند جهلي وحيرتي. فيا ربي مدني بسر حروفه ونور به سمعي وقلبي ومقلتي وأهلي بي فتحا وعلما وحكمة وأنس به يا ربي في القبر وشاتي وصل وسلم كل يوم وليلتي على من به الرحمن يقبل توبتي وآلي وأصحابي كرام أئمتين بهم يغفر الغفار ذنبي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الكهف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قياما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم
Bismillahirrahmanirrahim. Ma lahum bihi min ilmin wala li'abaihim. Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim. Yaquluna illa kadhiba. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Kahfi. Nama yang disandangkan pada surat ini ada 3. Yang pertama adalah Al-Kahfi, yang kedua Ahlul Kahfi, yang ketiga Ashabul Kahfi. Kemudian dinamakan surat ini adalah Suratul Kahfi, Surat Al-Kahfi. Dauhnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man hafidh asar ayatin, man hafidh asar ayatin min awwali suratil kahfi usima min dajjal. Siapa orang yang hafal, yang menjaga 10 ayat dari awal surat Kahfi, usimah min dajjal, maka akan terlindungi dari dajjal. Ada di riwayat lain, man qara'a asar ayatin min akhirihi suratil kahfi usima min fitnatil dajjal. Barang siapa yang membaca 10 ayat terakhir dari surat Kahfi, maka dia akan terlindungi dari fitnahnya dajjal. Jadi yang pertama adalah 10 ayat di awal surat Kahfi akan terhindar, akan terlindungi dari dajjal. Dan 10 ayat terakhir dari surat Kahfi akan terhindar, akan terlindungi dari fitnahnya dajjal. Dajjal ini adalah dajalah. Dajalah ini mengalihkan dari yang benar kepada yang salah, alias penipu. Mengalihkan dari yang benar kepada yang salah, itu namanya dajalah, penipu. Tukang tipu berarti pendusta. Jadi menginformasikan sesuatu yang salah, itu namanya penipu, itu namanya pendusta. Itu yang dinamakan dajalah. Kedustaan yang disampaikan oleh seseorang berbentuk penipuan yang disampaikan oleh seseorang berulang-ulang kali, itu namanya dajjal. Jadi kalau ada orang pembohong, pendusta, dan kebohongannya dan kedustaannya selalu diulang-ulang, itu namanya dajjal. Makanya kita
dengan menghafal 10 ayat di awal surat Kahfi atau 10 ayat di akhir surat Kahfi, kita akan terhindar, kita akan dilindungi oleh Allah dari Dajjal, dari fitnahnya Dajjal. Jadi orang yang selalu berbohong dan kebohongannya diulang-ulang itu dinamakan Dajjal, ya. Kata dasarnya dajalah, mengalihkan dari kebenaran menuju kekeliruan, mengalihkan yang benar menjadi salah. Yang seharusnya kita sebagai orang yang beriman tidak boleh melakukannya. Alhamdulillah, segala puji milik Allah. Puji ini dibagi 4. Puji qadim alal qadim, puji qadim alal kudus, puji kudus alal qadim, puji kudus alal kudus. Jadi ada 4 puji. Pujinya Allah untuk Allah, pujinya Allah untuk makhluknya manusia, pujinya manusia untuk Allah, dan pujinya manusia terhadap manusia. Dari keempat pujian ini, itu semua milik Allah. Jadi kalau kalian dipuji oleh temennya, "Mas, awakmu kok ganteng," itu hakikatnya memuji Allah. Kalau kalian dipuji oleh teman yang baik, "Kok ayu tenan sih," itu hakikatnya memuji Allah. Makanya kalau kita memuji kebaikan, Kudus alal kudus, sesama manusia, sesama yang baru ciptaannya, itu hakikatnya pujian itu untuk Allah. Jadi kalau kita memuji kebaikan, itu hakikatnya memuji Allah. Kalau sebaliknya, menghinakan, itu hakikatnya menghina Allah. Makanya kita tatkala kita melihat saudara kita, teman kita melakukan kesalahan, kita tidak boleh menghinanya. Justru kita harus menasehatinya dengan cinta, mendoakannya. Itu yang seharusnya kita lakukan. Ada saudara kita, ada sahabat kita melakukan kesalahan, melakukan kemaksiatan, tidak boleh kita menghinanya. Kewajiban kita sesama muslim menasehatinya dan mendoakannya. Alhamdulillah, segala puji milik Allah. Afdalud du'a alhamdulillah. Afdalnya doa itu adalah alhamdulillah. Apapun takdir yang diterima oleh kita, kita harus mengucapkan alhamdulillah. Karena yang kita terima dari takdir-takdirnya Allah itu adalah terbaik bagi kita. Makanya kita bersyukur. Apapun yang kita terima dari Allah, suka tidak suka, itulah terbaik dari Allah. Harus kita mengucapkan alhamdulillah. Segala puji milik Allah. Alladzi, yang anzala ala abdihil kitab, yang menurunkan ala abdihi kepada hambanya, yaitu kanjeng Nabi Muhammad,
Alkitab Al-Quranul Karim. Walam yaj'al lahu iwaja, dan tidak menjadikan siapa Allah terhadap Alkitab Al-Quranul Karim iwaja, bengkok, salah, miring. Justru qayyiman, justru tegak lurus, justru benar, tidak ada bengkok-bengkoknya, tidak ada miring-miringnya. Qayyiman adalah tegak, adalah lurus. Jadi Al-Quran diturunkan oleh Allah kepada Kanjeng Nabi Muhammad itu hak, itu benar, tanpa ada kesalahan. Allah hak, Al-Quran itu hak, diturunkan melalui perantara malaikat Jibril yang hak kepada Kanjeng Nabi Muhammad yang hak. Itulah qayyiman. Untuk apa Al-Quran ini diturunkan? Liyundira ba'san sadidan, liyundira, untuk memberi peringatan, ba'san, bahwasanya ada siksa, sadidan, yang pedih kelak di yaumil kiamah. Siksa yang pedih ini min ladunhu, dari sisi Allah, atas seizin Allah. Wa yubassirul mu'minin, dan juga Al-Quran ini sebagai pemberi berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Makanya kita harus iman nomor satu. Melakukan ibadah apapun, landasi semua itu dengan keimanan. Mau melakukan yang ma'ruf, harus dilandasi dengan keimanan. Mau mencegah kemungkaran, harus juga didasari oleh keimanan. Itulah sebaik-baiknya umatnya Kanjeng Nabi Muhammad. Kuntum khairu ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minu billah. Itulah sebaik-baiknya umatnya Kanjeng Nabi Muhammad, yang dikeluarkan oleh Allah, yang diciptakan oleh Allah untuk mengajak, memerintahkan kepada yang ma'ruf, kepada kebaikan, dan mencegah, menghalangi, menasihati dari kemungkaran. Semuanya itu dilandasi oleh keimanan. Makanya kita mau melakukan apapun, niatkan lillahi ta'ala. Siapakah orang-orang yang beriman ini? Yang diberi berita bahwa kelak di yaumil kiamah akan mendapatkan surga, akan mendapatkan kebahagiaan, kesejahteraan, kedamaian, kesuksesan. Alladzina, yaitu orang-orang yang ya'malunas sholihat, yang berbuat amal soleh. Anna lahum, sesungguhnya lahum, bagi mereka, menjadi hak mereka orang-orang yang beriman, ajron hasanah, yaitu pahala yang baik, yaitu berupa surga. Makithina, menempati mereka di dalamnya, kekal mereka fihi, di dalamnya, abadan, selamanya. Makanya orang yang beriman tidak cukup hanya di lisan saja. Amantu billah, aku beriman kepada Allah, aku beriman kepada hari akhir, namun tidak ada amal solehnya. Itu bukan dikatakan orang yang beriman. Orang yang beriman harus bisa membuktikan keimanannya dengan beramal soleh. Annalahum, maka sungguh lahum, layak baginya, mendapat hak baginya, ajron hasanah,
pahala yang terbaik, yaitu berupa surga makithina fihi abada, kekal mereka orang-orang yang beriman berada di dalam surga abada selamanya. Semoga kita diberi kekuatan oleh Allah berupa keimanan, ditakdirkan oleh Allah sampai yaumil kiamah berada dalam kelompok orang-orang yang beriman, yang diberi hak oleh Allah berupa surga, dan kita semua tinggal di dalamnya, kekal di dalamnya selamanya. Amin. Wa yundirul ladzina, dan juga Al-Quran ini sebagai peringatan, alladzina, bagi orang-orang yang qalu, yang berkata mereka, attakhadallahu walada, mengambil siapa Allah walada, terhadap anak, yang mengatakan bahwa Allah mempunyai anak, itulah orang-orang yang musyrik. Diperingatkan oleh Allah, wa yundirul ladzina qalu ittakhadallahu walada, dan sebagai peringatan bagi orang-orang yang mengatakan bahwa Allah itu mempunyai anak. Malahum, tidaklah lahum bagi mereka, tidak punya hak bagi mereka bihi, dengan Al-Quran, min ilmin, dari ilmu, dari pengetahuan, wala li abaihim, dan juga tidak punya ilmu li abaihim, bapak-bapak mereka, kakek moyang mereka. Mereka itu berkata bahwa Allah mempunyai anak sebetulnya tanpa dasar, tanpa ilmu, termasuk kakek moyangnya, termasuk bapak-bapaknya, gak punya ilmu mereka, alias omong doang. Makanya tak kala ada orang membawa berita yang omong doang, tidak bisa membuktikan, tidak bisa memberikan fakta, jangan dipercaya. Itu madabrus, ngomong doang tanpa bukti. Tidak boleh ngomong menuduh tanpa bukti, tidak boleh. Kaburat kalimatan tahruju min afwahihim, kaburat, kabir, besar dosa mereka, besar kesalahan mereka, kalimat-kalimat, ucapan-ucapan tahruju, yang keluar min afwahihim, dari mulut-mulut mereka, yang mengatakan bahwa Allah itu mempunyai anak. Itu dosa besar. Itulah orang-orang yang musyrik, yang mengatakan bahwa Allah itu mempunyai anak. Iyaquluna illa kadhiba, tidaklah berkata mereka orang-orang yang musyrik itu illa kadhiba, kecuali kedustaan yang selalu diulang-ulang, namanya Dajjal ya. Makanya kita mengaji suratul Kahfi setiap Jumat pagi, ikhtiar kepada Allah agar kita dijauhkan, agar kita diselamatkan oleh fitnahnya Dajjal ya. Semoga kita dijauhkan oleh Allah, semoga kita diberi kekuatan oleh Allah, semoga kita dilindungi oleh Allah dari fitnah-fitnahnya Dajjal, orang yang selalu berdusta, orang yang selalu mengulang-ulang kedustaannya, itulah Dajjal ya. Makanya kita bersyukur oleh Allah diberi kesempatan bisa mengaji, diberi kesempatan oleh Allah, diberi kepemahaman oleh Allah,
sehingga kita bisa mempraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Makanya jangan sampai kita percaya kepada orang-orang yang selalu membawa berita bohong yang isinya kebohongan, kedustaan, dan terus diulang-ulang, karena orang itu hakikatnya adalah Dajjal. Dajjal itu mengalihkan dari kebenaran menjadi salah, itu Dajjal. Orang yang mengalihkan dari kebenaran menuju salah, itu Dajjal. Makanya hati-hati dengan Dajjal. Sudah bermunculan Dajjal, tapi Dajjal KW, ya. KW 1, KW 2, KW 3, ya. Hati-hati. Jangan sampai kita tertipu oleh mereka. Oleh diri kita sendiri, adakah Dajjal? Ada. Yang mengalihkan, yang menipu kita, diri sendiri juga Dajjal. Apakah itu Dajjal? Dajjal itu adalah dengkuranmu tatkala tidurmu. Jadi tatkala kalian itu ngorok, itulah Dajjal, ya. Jangan ditipu oleh kenikmatan dunia. Kita bekerja keras mengejar dunia, kemudian kita meninggalkan urusan akhirat kita, ibadah kita keleleran. Itulah juga Dajjal. Makanya jangan sampai kita ditipu. Tatkala kita dibangunkan jam 12 malam, dibangunkan oleh Allah karena kita dipilih oleh Allah menjadi seorang pemenang, menjadi orang yang beruntung, namun kita tidur lagi, ngorok lagi. Itu namanya Dajjal, ya. Dajjal yang ada pada diri kita adalah ngorok kita. Dajjal yang ada pada diri kita adalah dengkuran, ngorok kita tatkala kita tidur. Makanya tatkala dibangunin, bangun, ya. Allah langsung yang membangunkan. Kita dipilih oleh Allah karena kita sudah diberi kekuatan, kita sudah dipilih, kok malah tidur lagi, ya. Hati-hati dengan Dajjal yang ada di dalam diri kita, ya. Menipu, tukang tipu Dajjal itu, ya. Tukang tipu enak turu maneh, ya. Enak tidur lagi, masih panjang kok, ngapain bangun jam 12, ya. Masih panjang jam 3, 1, 2, 3 jam lagi tidur, nggak apa-apa. 14. Jangan sampai kita kena tipu dan Dajjal yang ada dalam diri kita, ya. Yang fokusnya hanya dunia, toh itu Dajjal, menipu. Wamal hayatad dunya illa mata'ul ghurur. Tukang tipu Dajjal, menipu kita dengan gemerlapnya dunia. Akhirnya kita lalai dalam beribadah kepada Allah. Itulah Dajjal yang ada dalam diri kita. Lebih bahaya ini ketimbang Dajjal yang tukang bohong di luar itu. Kita membohongi diri kita sendiri, itu bahaya, ya. Sama-sama bahaya, namanya Dajjal, ya. Hati-hati kalau ada orang yang membengkokkan informasi dari yang benar menjadi salah, itulah Dajjal. Dan diulang-ulang, terus diulang-ulang, kebohongan terus diulang-ulang, kedustaan terus diulang-ulang, penipuan terus diulang-ulang. Itulah Dajjal. Makanya kita berdoa kepada Allah agar kita diselamatkan dari fitnah Dajjal dengan mengistiqomahkan 10 ayat di awal surat Kahfi dan juga 10 ayat di akhir surat Kahfi. Semoga kita mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga ditingkatkan keimanan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga ditingkatkan ketakwaan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam amal ma'ruf nahi mungkar yang didasarkan kepada keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura
ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجتين ya Rabbal Alamin. Cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.